Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaitu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang mulia, para sepuh juga seluruh pengurus KM Masjid Jami Al-Ihmas, semua yang hadir, para alim ulama, para ustaz dan semuanya, mudah-mudahan senantiasa di bulan suci Ramadan ini senantiasa memberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga bersalawat kepada beliau dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaji satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah 185 ayat dengan puasa. Namun tentunya kita awali bersama-sama dengan syukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah
kita bersama-sama senantiasa berusaha menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, agar kita ini memperoleh banyak pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak kita ingat riwayat menyebutkan man sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaat. Barang siapa yang duduk-duduk di majlis ilmu walaupun hanya sesaat, maka itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Maka mudah-mudahan duduk kita seperti ini, walaupun mungkin ada yang agak ngantuk, bisa jadi juga ada yang tertidur, insya Allah pahalanya sama. Kenapa? Karena kita ke masjid bukan niatnya ingin tidur. Kalaupun ngantuk ya itu datang sendiri, tidak kita buka. Maka siapapun insya Allah yang berada di majelis ilmu ini, mudah-mudahan amal ini adalah amal yang lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah gembiranya kita itu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena kita mulai bulan Rajab, kita sudah berharap bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana doa-doa kita yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang benar-benar berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah permohonan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gak semuanya ibu bapak ingin bertemu dengan bulan Ramadan, terus mesti dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tentunya kita patut bergembira karena bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Walaupun Ramadan ini kita tunggu dan tidak kita tunggu, tetap datang. Senang atau enggak senang kita dengan Ramadan tetap datang. Tapi apakah kita mesti bertemu dengan bulan Ramadan? Belum. Maka apabila kita bisa bertemu dengan Ramadan, maka kita patut bergembira. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Ini janjinya Rasulullah. Jadi kita senang saja bertemu dengan Ramadan, senang ini. Jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka, haram api neraka menyentuh jasad. Maka kita bergembira, tentunya gembira kita tentunya gembira zahir batin. Jangan zahirnya gembira, batinnya ya Allah sudah Ramadan lagi, batinnya ada. Maka gembira kita tentunya zahir batin. Zahirnya kita gembira, batin kita juga gembira senang. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, rajanya bulan, inilah bulan Ramadan. Maka kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, patutlah kita bergembira. Karena ada bulan yang istimewa. Apa istimewanya bulan Ramadan? Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah kita diperintah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada yang disuruh berpuasa 1 bulan penuh. Maka Ramadan itu istimewa karena Allah wajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh. Yang kedua, karena bulan Ramadan adalah bulan
bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sehingga Ramadan ini menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga, kenapa Ramadan istimewa mulia? Karena di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Lebih bagus bukan sama. Syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr, yaitu bulan di mana di dalamnya itu ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini adanya hanya di bulan Ramadan. Inilah bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Maka kita senantiasa mengisi bulan-bulan Ramadan karena tidak mau kita ketinggalan. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha mengerti. Kita itu lemah di luar, umur kita itu pendek, kesempatan kita terbatas. Sementara kita semua ini mengharapkan apa? Semuanya mengharapkan masuk surga. Sedangkan untuk masuk surga tentunya membutuhkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena dikatakan masuk surga selama-lamanya. Sehingga kita butuh ini pahala yang sebanyak-banyaknya untuk masuk surga. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, memberikan hadiah wabil khusus kepada kita umat Islam. Bagaimana? Walaupun umur kita ini pendek, maka dengan hadiah datangnya Ramadan, maka kita akan dapat meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah apabila kita mau memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka tentunya ketertinggalan kita atau cita-cita yang kita inginkan, yaitu mempunyai pahala yang sebanyak-banyaknya, maka akan tercapai. Maka dari itu kita berusaha memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bagaimana tidak Ibu Bapak? Kalau kita mau berpuasa saja di bulan Ramadan, jadi Rasulullah, akan diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Asal mau puasa saja kita di bulan Ramadan ini, mau puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini senantiasa dibaca ini setiap Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Insyaallah hafal semuanya. Man shoma, barang siapa yang berpuasa shoma Ramadan, itu bulan Ramadan ini, imanan, alias dijasai dengan imanan, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, alias hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya ikhlas karena Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janjinya Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan
diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini puasa Ramadan yang kita kerjakan. Demikian pula dalam hadis yang lain ada sedikit lafaz yang berbeda. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, man siapa? Qama berdiri alias berdiri di malam harinya di bulan Ramadan, mau melaksanakan ibadah tarawih di bulan Ramadan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan. Hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah Ramadan. Jadi walaupun kita itu umur kita terbatas, kesempatan kita itu terbatas, namun kita bisa memperoleh amal sebanyak-banyaknya, bisa menyamai amalan-amalan orang yang dulu, atau mungkin bisa lebih amalan orang dulu apabila kita itu memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis Imam Muslim disebutkan kembali, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal ka shaumi siyamah atau fadzalika siyamah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa siang dahar sepanjang masa, sepanjang tahun. Fadzalika siang, itulah puasa sepanjang tahun. Ramadan kita berpuasa, tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa sepanjang masa. Ini luar biasa umat Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan yaitu waktu masa yang istimewa, yang apabila kita ini mau memanfaatkan semaksimal mungkin, maka tentunya kita akan berpahala yang sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat khutbah Rasulullah setiap menjelang masuk Ramadan akhir bulan Sya'ban. Ada khutbah Rasulullah yang sanadnya dari Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Khudaifah. Disebutkan khutbah Rasulullah SAW di akhir Sya'ban. Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah di akhir bulan Sya'ban di hadapan kami. Apa khutbahnya Rasulullah ketika masuk Ramadan? Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun fi lailatul khairum min alfi shahr, syahrun ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyamahu tatawwu'an, man taqarraba fihi bi khashatin min al-khair kana kaman adda fariidah fi ma siwa, wa man adda fariidah fihi kana kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwa. Wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azim, sungguh kalian akan senantiasa dinaungi oleh bulan yang senantiasa agung, bulan Ramadan. Kita tunggu dan tidak tunggu kehadirannya, maka bulan Ramadan tetap adalah bulan yang agung yang akan menaungi seluruh umat manusia. Qad adhallakum syahrun 'azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah.
di mana amalan-amalan kebaikan kita semuanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul fi lailatin khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Man taqarraba wa syahrul ja'alallahu siyamahu fardhah. Bulan Allah menjadikan puasa fardhah, jadi kewajiban wajib. Wa qiyamahu tatawwu'an, qiyamnya di malam harinya, sholat tarawihnya menjadi ibadah tatawwu, ibadah sunnah, ibadah tambahan. Man taqarraba fi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhah fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka disamakan dengan mengerjakan satu fardu di waktu yang lain. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, disamakan dengan mengerjakan sesuatu yang wajib, yang fardu. Ini adanya hanya di bulan Ramadan. Kalau yang biasanya kita yang fardu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang fardu. Tapi ketika kita mengerjakan amalan kebaikan apapun yang kita kerjakan, itu dinilai pahala seperti yang fardu. Kalau kita sholat qobliyah kita, pahala seperti yang fardu. Ba'diyah sholat kita, sholat malam kita, atau sholat tarawih kita, pahalanya seperti sholat yang fardu. Ini adanya hanya di bulan Ramadan. Lalu bagaimana apabila kita mengerjakan yang fardu? Kalau yang sunnah, pahalanya seperti yang wajib. Bagaimana ketika kita mengerjakan yang wajib? Wa man adda fardhah fihi kana kaman adda 70 fardhah fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan, maka disamakan dengan dia mengerjakan 70 fardu, yaitu di waktu yang lain atau di bulan yang lain. Jadi ibu bapak sangat beruntung pada pagi hari ini. Kita sholat subuh bareng-bareng berjamaah, sama dengan kita sudah sholat fardu 70 kali sholat subuh. Ini adanya di bulan Ramadan. Maka kalau ibu bapak ini tidak menjaga yang fardunya, apakah mungkin? Jamaah kita juga sama, kita berjamaah dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajib dilipat gandakan seperti yaitu 70 kali lipat. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga amalan-amalan ibadah kita, khususnya puasa bulan Ramadan kita jaga, dan tentunya jangan sampai juga melewatkan sholat 5 waktu kita. Karena Rasulullah juga menyebutkan as-salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima turibatil kabair. Sholat yang 5 waktu yang kita jaga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, as-salatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah. Bagi bapak-bapak khususnya laki-laki, Jumat yang satu dan Jumat berikutnya harus kita jaga. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu Ramadan berikutnya harus kita jaga. Maka dijanjikan Rasulullah mukaffiratun lima bainahunna idza turibatil kabair. Maka bisa menjadi penghapus, menjadi kafarat, menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, selagi tidak melakukan dosa yang besar. Kalau dosa besar harus tobat, tapi dosa-dosa yang kecil dengan kita sholat kita jaga, puasa kita jaga, sholat Jumat kita jaga, Ramadan
dan hanya mengharap pada dari Allah diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka karena pentingnya puasa ini, Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang dipanggil oleh Allah bukan semua manusia yang dipanggil, namun yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Maka inilah sebetulnya panggilan kemuliaan bagi kita ini, ibu bapak, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini bukan kepandaian kita, bukan kecerdasan kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, tapi ada sesuatu yang paling istimewa, yang paling mulia di dalam diri kita ini adalah iman. Maka Allah panggil dengan kemuliaan, hai orang-orang yang beriman. Karena memang apa? Tidak semuanya diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diberikan iman oleh Allah. Makanya sesuatu yang mulia tidak diberikan keimanan oleh Allah. Lihat surat Al-An'am 111. Maka yu'minu illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka itu beriman kecuali atas kehendaknya Allah. Walaupun kadang orang itu hebat apapun, pandai, cerdas dia, bahkan bisa jadi dia bisa menghafal Al-Quran, bisa mengarang kitab, bisa bikin kamus. Ada kamus yang dipakai umat Islam, tapi yang membuat bukan umat Islam. Kamus Munjid dipakai umat Islam, tapi yang buat kamus itu bukan umat Islam. Ada kamus Munjid, kamus bahasa Arab. Makanya iman itu adalah kehendaknya Allah. Kita disuruh berusaha, tapi apa yang punya hak memberikan keimanan adalah Allah. Tidak semua mereka itu beriman kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka yu'minu illa ayyasha Allah. Di dalam surat Yunus diulang kembali yang dengan bentuk tunggal. Wa ma kana nafsin an tu'mina illa biiznillah, ayat yang ke-100. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dekat dengan Rasulullah, kalau tidak dapat izin dari Allah tidak bisa beriman. Maka kita tidak boleh itu merasa hebat karena nasab yang nasabnya dengan Rasulullah aja. Ada yang tidak beriman. Abu Jahal itu kan pamannya Nabi Muhammad. Apakah dia dekat dengan nasabnya Muhammad? Pamannya itu. Kalau sekarang itu orang senantiasa membanggakan nasabnya ke Allah. Pamannya Nabi Muhammad itu nasabnya dekat. Tapi ternyata tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan sering kita sebutkan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kemuliaan. Atau kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina, orang-orang yang beriman? Karena hanya orang yang berimanlah yang mau, yaitu memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga yang dipanggil bukan semua manusia. Ada orang yang beriman yang mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil untuk apa? Melaksanakan ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintah berpuasa. Karena puasa itu bukan sesuatu yang ringan. Kan berat juga menahan makan dari fajar sampai terbit sampai terbenam matahari. Makanya orang-orang yang beriman, dengan iman itulah dia akan berusaha sanggup melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Demikian pula kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik baginya, pasti bermanfaat baginya. Sehingga orang-orang yang beriman mereka suka terhadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mana ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kita walaupun gak suka, kita kerjakan karena apa? Pasti ini manfaat. Ini perintahnya Allah, pasti ini manfaat. Ini penuh dengan hikmah. Itulah Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi banyak tafsir. Jadi Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam, yaitu berpuasa. Telah diwajibkan atas kalian. Berarti apa? Telah dibebankan. Ada perintah, ada beban. Beban untuk apa? Berpuasa. Beban, ada beban. Maka asyam, soma yasumu siyam, qoma yaqumu qiyam, siam. Apa Bapak Ibu artinya siam? Siam itu maknanya imsak. Apa artinya imsak? Artinya imsak itu menahan. Jadi imsak artinya menahan. Maka ketika seseorang menahan diri untuk tidak berbicara, ini namanya juga apa? Imsak juga, namanya puasa juga. Ini nadartu, ini sesungguhnya aku bernadar kepada Allah asyam, yaitu untuk diam menahan diri. Ini Siti Maryam menahan diri untuk tidak berbicara, disebutnya juga siam juga. Ini siam. Maka asyam maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri tidak berbicara namanya juga siam. Menahan diri tidak makan, tidak minum. Berarti ada menahan diri daripada nafsu kaitannya dengan perut, ada juga dengan farj, dengan syahwat. Tidak tahan, tidak makan, tidak minum, mulai dari fajar sampai terbenam matahari, termasuk menahan farj, yaitu tidak berhubungan suami istri di siang hari, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Itu termasuk adalah makna siam. Karena setelah istilah siam adalah menahan diri, baik dari urusan yang kaitannya dengan syahwat, dengan farj, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan tentunya harus disertai dengan niat. Jadi harus disertai dengan niat. Karena kalau tidak disertai dengan niat namanya bukan puasa. Harus ada niatnya. Maka ibu bapak jangan sampai kita lupa niat. Kadang-kadang ada habis sholat tarawih, pimpin itu
disebut puasa apabila ada niat. Setelah niat, dia tahan dulu, nggak makan, nggak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka puasa harus disertai dengan niat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas orang-orang yang beriman, yaitu untuk berpuasa. Dan ternyata puasa itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk umat-umat yang dahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan juga. Jadi puasa itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, umat-umat yang dulu juga, termasuk Nabi Adam alaihissalam puasa. Walaupun puasanya tentunya tidak sama dengan puasanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti umat-umat yang dahulu mereka juga berpuasa? Berarti menunjukkan pentingnya berpuasa. Tidak hanya untuknya Nabi Muhammad saja, tapi termasuk umat-umat yang dahulu juga disuruh berpuasa. Berarti penting kita berpuasa. Untuk apa kita berpuasa? La'allahum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. La'allahum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang bisa memelihara dirinya, terpelihara daripada siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Itulah takwa. Maka kita dengan berpuasa agar kita bisa memelihara diri, tarbiyah diri, mendidik diri kita, agar kita ini bisa, yaitu memelihara diri agar jangan sampai kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa siksaan di dunia, bisa juga siksaan di akhirat. Maka la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau Allah pakai kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan itu maknanya pasti bagi Allah. Karena gak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Kalau saya mengatakan mudah-mudahan, nah beda lagi kalau saya mengatakan mudah-mudahan saya besok bisa hadir lagi. Nah ini kalau kita belum tentu, karena bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi. Tapi kalau Allah Subhanahu mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pasti kalau kita mau berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu bapak kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita isi semaksimal mungkin. Kita isi bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Berapa lama puasanya kita itu? Yaitu 1 bulan. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang, yaitu satu bulan. Kalau disebutkan 1 bulan, bisa jadi mungkin 28, bisa jadi 29, bisa jadi 30. Tapi disebutkan 1 bulan. Nah dari itu kita berusaha, kita gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan amal-amal kita yang sunnah-sunnah semuanya dipahalai yang wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dari itu Ramadan jangan tinggalkan Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qasas 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Maka tiada amalan yang harus kita perbanyak ketika kita masuk di bulan Ramadan, yaitu bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita senang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, amalan kita akan tentunya akan bisa memperbanyak pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran kalau kita baca, pahalanya bukan per lafaz, per makna, bukan.
setiap huruf kita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sunnah kebaikan seperti Ramadan wajib, subhanallah, tentunya kita akan berpahala sebanyak-banyaknya jika kita membaca Al-Quran. Maka jangan lupakan kita di bulan Ramadan bertadarus Al-Quran. Banyak-banyaklah untuk membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita ayat ini tentunya kaitannya dengan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Namun selain kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan tinggalkan juga amalan-amalan yang wajib yang lain. Sholat senantiasa kita jaga, dan termasuk amalan-amalan yang sunnah-sunnah, kita berusaha selain kita jaga, kita menambahnya. Karena ini adalah bulan yang istimewa dan disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, yang sunnah yang baik yaitu diberikan pahala seperti yang wajib. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan semangat oleh Allah. Kita bersahabat pada Ramadan ini semangatnya di awal sampai akhir. Karena kadang-kadang semangat itu di awal saja. Sedangkan keistimewaan Ramadan itu yang lebih istimewa lagi apa? 10 hari yang terakhir sebenarnya. Lailatul Qadar sering disebutkan para ulama-ulama kita apa? 10 hari yang terakhir. Maka insya Allah kalau ibu bapak menginginkan dapat Lailatul Qadar, gampang caranya. Bagaimana? Semangat dari awal sampai akhir. Kok bisa terawih dari awal sampai akhir? Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Sholat jamaah Isya sama subuh dijaga, maka dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Sholat Isya berjamaah disamakan dengan sholat yaitu separuh malam. Apabila sholat subuh dengan berjamaah seperti sholat yaitu semalaman, sepenuh malam. Oleh karena itu, kok kita menjaga subuh berjamaah, Isya berjamaah, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sedikit sebagai manfaatnya kita baca adalah alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.